Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channelnya Peternak Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan cara membuat pakan silase untuk ternak kambing dan domba. Sebelum kita mengolah pakan, untuk pakan atau jenis pakan ramban maupun rumput itu harus kita layukan ya teman-teman. Minimal bisa kita layukan setidaknya 6 jam teman-teman. Yang kandungan airnya itu terlalu banyak seperti odot, seperti gamma umami dan lain sebagainya, itu harus lebih lama lagi teman-teman. Tapi biasanya di saya itu hanya saya angin-anginkan dan posisinya itu diberdirikan ya. Karena kalau posisinya ditumpuk itu biasanya di bagian bawah, yang paling bawah atau bagian tengah itu biasanya akan mengalami kebusukan atau mudah menguning, mudah busuk ya. Jadi setiap daun ramban ataupun rumput yang mau kita olah itu wajib diangin-anginkan ya teman-teman. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam ramban ataupun dalam rumput yang mau kita olah menjadi silase maupun fermentasi. Biasanya kalau karena saya saat ini masih terikat dengan suatu instansi, masih bekerja dengan orang lain, itu biasanya pagi saya chopper, kemudian nanti sore sepulang kerja atau mungkin malam atau mungkin keesokan laginya baru saya olah. Jadi seperti itu terus teman-teman. Jadi pagi ini saya chopper, kemudian besok pagi lagi saya olah, atau nanti malam sepulang kerja saya olah. Intinya kita memanfaatkan waktu luang kita. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih terikat dengan suatu instansi, artinya masih bekerja, itu tidak menghalang kita untuk memulai usaha ternak ini teman-teman. Ya tidak perlu banyak, apalagi kalau teman-teman belum memiliki pengalaman, belum memiliki ilmunya, ya kita mulai dari yang sedikit dulu. Kembali ke tema cara membuat pakan silase. Apa bahannya ya? Yang pertama yang jelas rumput atau ramban atau daun-daunan ya, itu monggo bisa di mix atau salah satu. Kunci kesuksesan pakan itu ada di variasi pakan ya teman-teman. Jadi semakin banyak variasi pakan lebih baik ya, karena jika nutrisi satu daun atau satu rumput itu tidak mencukupi kebutuhan hewan, maka daun yang lain bisa saling melengkapi seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak variasinya itu akan semakin baik kualitas pakan kita terhadap kebutuhan kambing maupun domba. Untuk silase ini tanpa kita campuri dengan probiotik ya teman-teman. Jadi bedanya antara fermentasi dengan silase itu ada di probiotik ya. Kalau silase ini tanpa kita campuri apapun tidak masalah ya, memang itu dasar atau basic dari pembuatan silase ya. Jadi rumputan ataupun ramban itu bisa kita chopper, kemudian ya sudah dari chopperan itu kita masukkan ke dalam tong. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih bagus, rumput maupun ramban itu harus bervariasi, lebih baik sedikit-sedikit tapi jumlah variannya banyak, jenis daunnya atau jenis rumputnya banyak, itu lebih baik daripada jumlahnya banyak tapi hanya satu jenis ya, atau tunggal. Bagaimana kalau teman-teman hanya memiliki bahan tunggal seperti misalkan odot atau mungkin hanya daun singkong? Untuk mengantisipasi itu agar istilahnya nutrisinya tercukupi ya, teman-teman bisa menambahkan dengan dedak dan polar konsentrat ya. Itu akan lebih baik lagi teman-teman. Jadi nanti bisa di mix antara polar, dedak dan konsentrat. Itu nanti bisa menjadi makanan completed untuk binatang kita. Oke, seperti itu. Kemudian nanti dari daun-daunan ataupun rumput yang sudah kita layukan tadi itu kita chopper ya. Setelah kita chopper, kita aduk, kita istilahnya pindah gunung ya. Kita aduk. Kalau kita sudah merasa rata ya, baru kita masukkan ke dalam tong. Kemudian teknik untuk memasukkan pakan dalam wadah, dalam plastik ataupun tong itu sekali lagi jangan langsung penuh ya teman-teman. Itu harus secara bertahap, kemudian nanti dipadatkan sepadat-padatnya, baik tong maupun plastik itu bisa diinjak teman-teman. Jadi kalau lebih amannya itu teman-teman menggunakan wadah tong, tidak mudah sobek ya, dan jamin rapat ya selama tutupnya itu klemnya masih ada, kemudian karet ditutupnya itu masih ada, itu insya Allah rapat ya. Selama ini saya menggunakan tong dan alhamdulillah selama ini berhasil nih dalam pembuatan pakan silase maupun fermentasi. Kalau di plastik bagaimana? Ya sama, dipadatkan kemudian diinjak ya. Sekali lagi jangan langsung penuh, bertahap ya, kemudian diinjak, ditambah lagi, diinjak lagi, ditambah lagi sampai penuh. Kemudian nanti di terakhir
itu kalau teman-teman menggunakan plastik itu alangkah baiknya teman-teman memiliki vacuum cleaner. Jadi nanti ketika plastik itu sudah penuh, kemudian di akhir itu disedot pakai vacuum cleaner, tujuannya agar angin yang ada di dalam plastik itu semakin, ya kalau bisa habis, intinya untuk meminimalisir angin di dalam plastik, sehingga tujuan dari silase ataupun fermentasi ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian setelah kita masukkan dalam tong, berapa hari untuk kita bisa memberikan pakan kepada hewan ternak kita, itu setidaknya kalau silase sebenarnya ini kan media penyimpanan ya teman-teman, media penyimpanan tidak harus 21 hari, tapi secara teori untuk hasil yang maksimal, meningkatkan palatabilitas atau kesukaan hewan itu sendiri, menurut teori sekitar 21 hari atau 3 minggu. Intinya baik silase maupun fermentasi, penyimpanannya semakin lama semakin bagus teman-teman, semakin jos. Aromanya itu juga semakin harum. Di sini bukan harum seperti parfum ya, harumnya harum khas daun. Baik silase maupun fermentasi ini adalah media penyimpanan. Kalau untuk meningkatkan nutrisi, yaitu kembali lagi tergantung variasi daun atau homogenitas dari pakan yang kita olah teman-teman. Sistem modern dengan silase maupun fermentasi ini media penyimpanan yang untuk memudahkan atau meringankan kita peternak, istilahnya tidak ngarit setiap hari. Jadi sekali kita ngarit ini sehari 2 hari, kemudian kita olah, bisa dipakai, bisa kita gunakan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti saya tunjukkan beberapa proses untuk pembuatan silase yang perlu kita sediakan. Itu selain bahan pakan, daun-daunan maupun rumput, bisa diberikan juga atau ditambahkan juga dengan molase teman-teman. Kalaupun tidak diberikan molase tidak masalah, oke. Kalaupun tidak diberikan dedak ataupun mular tidak masalah, oke. Yang penting pakan yang mau kita olah itu kadar airnya harus benar-benar sudah berkurang, ya, tidak mengandung banyak air, ya. Kalau seperti ini yang saya mau olah ini kandungan airnya sudah sangat minim teman-teman. Saya chopper kemarin, kemudian baru mau saya olah hari ini karena mengingat waktu belum sempat mengolah. Jadi ini baru mau saya olah. Insya Allah ini sudah daun sudah 2 hari ini, ya, nggak masalah teman-teman. Jadi dedak itu tujuan utamanya untuk mengatur kadar air di dalam pakan kita teman-teman. Dan juga garam teman-teman, garam atau mineral. Biasanya saya menggunakan mineral Fred West Premix teman-teman, seperti yang di video sebelumnya saya menggunakan Fred West Premix. Mohon maaf ini bukan endorse ya teman-teman, tapi ini memang yang biasa saya pakai karena dalam Fred West Premix ini mengandung banyak vitamin, multivitamin, kemudian ada bahan herbalnya, yang mana dari bahan herbal itu fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan dari hewan ternak kita, baik kambing maupun domba. Sekali lagi ini bukan endorse ya teman-teman, ini hanya apa yang saya ketahui, apa yang saya pakai dan saya tahu manfaatnya. Ini saya sampaikan ke teman-teman semua, barangkali ini bisa membantu teman-teman, tidaknya menambah referensi teman-teman, terutama bagi peternak pemula. Kalau tidak ada mineral, kalau tidak ada premix, itu untuk penggantinya bisa ditambahkan dengan garam ya teman-teman, garam grosok saja ya, garam yang besar-besar itu. Kenapa harus garam grosok? Itu karena kandungan mineralnya masih tinggi, karena itu kan prosesnya dari air laut ya, dari air laut masih belum diolah. Jadi dari hasil pembuatan garam air laut itu masih kandungan mineralnya masih tinggi. Beda halnya dengan garam yang kotak-kotak itu ya. Kalau garam yang kotak-kotak itu sudah olahan pabrik, itu kandungan mineralnya sudah sedikit ya, lebih baik, lebih bagus yang garam grosok, dan harganya pun lebih murah teman-teman dibanding dengan garam yang sudah berbentuk kotak-kotak itu. Ya, seperti itu. Langsung saja nanti kita lanjut dengan beberapa proses pembuatan pakan silasenya. Nah, ini daun-daunan ramban yang akan saya olah menjadi silase teman-teman. Saya simpan dalam drum biru yang ada di sana. Itu yang saya tumbuk itu masih kosong. Ini ada berbagai macam daun ramban. Ada daun kelengkeng, daun pisang, daun mangga, daun nangka, kemudian daun jambu air, daun sirsak, daun singkong. Jadi ini sebenarnya sedikit-sedikit ya, masing-masing sedikit tapi variasinya banyak. Ini kemarin untuk mesin choppernya ya. Kemudian ini yang akan saya tambahkan untuk
sebagai pelengkap pakan silase kita hari ini ya. Ini mineralnya yang saya sampaikan tadi, Feedbase Premix ya. Ya, ini kegunaannya untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan produksi susu, meningkatkan daya terhadap penyakit, meningkatkan daya tahan ya, meningkatkan performa reproduksi, mencegah penyakit akibat defisiensi mineral maupun apa ini fit. Nah, ini hilang tulisannya. Meningkatkan kualitas pakan, mencegah kelumpuhan. Ya, kalau boleh saya bilang untuk teman-teman yang breeding harus ada premix ya. Monggo mau menggunakan merek apapun bisa. Hanya saja kami di sini menggunakan premix ini. Artinya dalam usaha breeding ini tentu harus memperhatikan kebutuhan mikro dari binatang ternak kita, baik vitamin dan mineral dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan. Kemudian untuk mencampurkan premix ini jangan langsung ke media ya teman-teman, jangan langsung ke pakan, nanti kan tidak bisa merata. Jadi kita aduk bersama bahan tambahan ini. Jadi kita campur bersama dedak, kemudian polar ini. Ini 1 kilo, satu wadah ini 1 kilo ya teman-teman. Jadi 1 kilo ini bisa untuk 200 kg, dicampurkan 200 kg bahan pakan yang akan kita buat. Oke. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman diaduk seperti ini bersama dengan polar, dengan katol atau tidak, ini akan lebih mudah untuk kita ratakan. Jadi ini nanti setelah kita aduk seperti ini, setelah merata, baru kemudian kita taburkan di bahan pakan yang akan kita olah menjadi silase. Kemudian kita ratakan ya teman-teman, kita taburkan di media pakan kita seperti ini hingga rata. Lalu kita aduk-aduk untuk memastikan rata nih dengan media pakan kita. Seperti ini sampai kita yakin sudah merata. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk mengaduk ini secara manual kesel teman-teman, susah, kayak agak memakan tenaga ya. Jadi intinya beternak itu mudah, yang susah itu ngarit sama ngaduk pakan teman-teman. Sudah selesai ya. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam tong biru seperti ini. Biasanya nanti sekian ini jadi 2 tong teman-teman, 2 tong. Kalau sisa cuma sedikit, kalau kurang juga cuma sedikit. 1 tong ini kalau diisi padat itu benar-benar padat, itu biasanya nanti sekitar 80 kilo. Jadi 2 tong ini dan ini sekitar 160-an. Kelebihan ada tong ini, wadah tong ini dibanding dengan plastik itu nanti sangat riskan ya teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati akan mudah bolong, mudah sobek, dan ketika nanti setelah penuh itu nanti kita memindahkannya pun juga susah nih. Kalau tidak hati-hati nanti akan riskan sobek atau riskan bolong. Kalau kita menggunakan tong seperti ini itu akan lebih aman. Kemudian selama lem ada, kemudian ini jangan lupa tutupnya ini teman-teman, ketika beli tong harus ada tutupnya ya. Tips and trick dalam membeli dan menggunakan tong biru sudah ada videonya di video saya sebelumnya ya. Monggo silahkan cari cara membeli dan menggunakan tong biru. Oh ya teman-teman, perlu diingat untuk ketika kita memasukkan pakan ke dalam tong, kemudian kita menginjak-injak, kalau daun-daunan seperti ini, daun rambat ini, insya Allah tanpa alas kaki atau tanpa sepatu boot, insya Allah aman ya teman-teman, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman manakala mengolah pakan yang bahannya dari rumput odot, pakdong, ataupun gamak umami, itu teman-teman harus kalau saya sarankan harus memakai sepatu boot ya teman-teman, atau alas kaki. Yang penting alas kakinya bersih-bersih agar pakannya tetap steril ya, karena
daun sagong atau daun gama umami ataupun rumput odot itu tajam teman-teman, istilah bahasa Jawanya beler gitu. Jadi teman-teman kalau sudah hati-hati, ya itu tadi kalau kami sarankan teman-teman harus memakai sepatu boot atau alas kaki sebagai pelindung. Ini kemarin juga ada campuran batang pepaya teman-teman. Jadi pepaya, nah ini pepaya juga ada. Pepaya beserta turunannya itu bisa digunakan untuk pakan ternak teman-teman. Artinya dari mulai pepaya, kemudian daunnya, terus batang itu bisa digunakan, bisa kita chopper, kita gunakan untuk bahan campuran pakan selada maupun fermentasi kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video yang kami share sedikit pengalaman kami bisa memberikan manfaat untuk peternakan di Indonesia, terutama untuk bagi peternak pemula ya yang masih mencari-cari cara untuk mengolah pakan, untuk media penyimpanan pakan di katakanlah sistem ternak modern ini. Untuk penyimpanan makanan ini bisa dengan silase maupun fermentasi teman-teman. Jadi ternak sekarang tidak harus ngarit setiap hari. Kalau kita punya cadangan pakan, bisa kita olah, kita simpan dengan media penyimpanan fermentasi maupun silase. Sekali ngarit, insya Allah bisa untuk berhari-hari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share agar apa yang kami ketahui ini bisa lebih bermanfaat lagi, bisa memberikan dampak yang positif terhadap peternakan di Indonesia. Harapan kami dengan adanya channel Sukses 87 Farm bisa terus serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Saya cukup sekian. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Salam sukses peternakan Indonesia. Tetap semangat. Salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kita selesaikan pakan kita, atau jika tidak, ternak kita yang akan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.